رسوله محمد صلى الله عليه وسلم على الصراط المستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا أيها الحاجون اتقوا الله قولا سديدا. يا أيها المسلمين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في القرآن الكريم: نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى إنه ثم أنتم تمترون. صدق الله العظيم. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, puji syukur alhamdulillah, pada kesempatan ini Allah pertemukan kita setelah berpisah selama 1 tahun lamanya. Semoga pertemuan ini Allah berkahi, Allah ridhai, sehingga Allah kumpulkan kita bersama orang-orang saleh sisi Allah Subhanahu wa taala. Salam Allah semoga selalu tercurah dua junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua yang terhadir akan diakui oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya, yang insya Allah akan mendapat pertolongan dan syafaat dari Rasulullah SAW. Dengan catatan kita selalu bersalat pada beliau. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, judul khutbah kita pada siang hari ini adalah mari kita renungi asal usul tubuh kita. Kita ulangi, mari kita renungi asal usul tubuh kita yang kita bawa melangkah kemana-mana di dunia. Sehingga itu khotib sering mengajak, mengingatkan, terutama diri khotib sendiri dan seterusnya kepada jamaah sekalian. Mari kita meningkatkan ibadah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya melaksanakan perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita termasuk orang-orang beruntung si Allah Subhanahu wa taala. Kepada saudara kaum muslimin rahimakumullah, Allah gambarkan, sampaikan kepada kita dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 3. Wallazi khalaqakum min tin tsumma qada ajala wa ajalun musamman innahu tsumma antum tamtarun. Allah yang telah menciptakan kamu dari tanah, kemudian Allah menentukan batas waktu hidupmu masing-masing. Waktu yang ditentukan kebangkitan setelah kematian, dan kepada Allah kemudian kamu akan kembali. Apakah kamu masih ragu-ragu? Kepada saudara kaum muslimin rahimakumullah, dalam ayat ini ada dua hal yang harus kita petik
Yang pertama, ternyata kita yang gagah, yang tempat ini tercipta dari tanah. Tanah yang merupakan tempat berinjaknya kita. Dari tanah Allah ciptakan kita, dan di atas tanah Allah hidupkan kita, dan hasil dari tanah kita makan, dan pada akhirnya akan ke dalam tanah kita akan berpindah. Apa yang perlu kita lakukan di sini, Bapak dan saudaraku kaum muslimin rahimakumullah? Kita yang gagah, yang ganteng ini tidak ada arti dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seiring waktu dan minggu serta bulan terlalu berganti tahun, sekarang kita telah berada di tahun 2025. Kita telah meninggalkan tahun 2024. Artinya hitung manusia umur kita bertambah, tetapi menurut perhitungan Allah batas hidup dunia semakin pendek, kematian semakin dekat. Oleh karena itu, pada saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, perlu kita menghisab diri kita, menghitung diri kita ini. Apakah tahun 2024 yang lalu bagaimana ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita berharap tahun 2025 ini ibadah kita akan meningkat, diri kita akan dekat dengan Allah, hati ini akan senang ibadah, hati ini akan tersangkut di haul di masjid. Mungkin selama tahun 2024 kita jauh dari masjid, jauh dari ulama, jauh dari ustaz, dari guru. Tapi ingat, apa yang buat kita lalai ini tidak ada artinya kalau tidak kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan merasa hidup selamanya gagah, punya tugas, punya jabatan, punya pangkat, titel. Semua itu tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala apabila yang menanam datang mencabut, yang punya datang menjemput, maka kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang punya roh kita ini adalah Allah yang punya. Siapa yang menanam? Allah yang tanam roh kita di dalam tubuh kita ini. Nanti Allah pula yang jemput kita. Tiba masanya Bapak dan saudaraku, maka kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pandang kaya, tidak pandang miskin, tidak pandang tua, tidak pandang muda. Begitu berpindah kita ke alam barzakh, kematian, maka pindah. Semuanya akan kita tinggalkan. Bagaimana kita dulu lahir tidak bawa apa-apa, dan pergi kita meninggalkan dunia juga tidak bawa apa-apa selain amal soleh. Maka Allah gambarkan sama-sama kita dalam surah Al-Baqarah ayat 180. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Faman zahziha 'anil nar wa adkhilal jannah faqad faza wa ma hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap yang bernyawa pasti akan mati, kata Allah. Hanya pada hari kiamat nanti akan diperlihatkan, diberikan kesempurnaan balasan siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Nantinya amal ibadah kita ini Bapak dan Saudaraku akan diperlihatkan, dibuka hijabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah usaha antum ketika di dunia dahulu. Tak kala kita meninggal dunia, Baik amal kita tersenyum kita, maka malaikat maut menyebut salam kaulan min rabbir rahim. dengan ucapan salam malaikat maut menyebut kita. Tetapi kalau amal kita ini buruk, maka kita menangis dan menyesal selama-lamanya. Bapak dan saudara kaum muslimin, untuk itu perlu kita kiranya introspeksi diri kita, menghitung-hitung diri kita. Bagaimana kita hidup dunia ini untuk apa sebenarnya? Apakah kita menghabiskan waktu begitu saja berlalu? Atau bisa kita gunakan sebaik-baik mungkin Sesuai dengan harapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan saudara kaum muslimin, mari kita kembali. seandainya tahun 2024 yang lalu kita lalai misalnya, Mari kita gunakan sisa-sisa umur kita ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. kalau orang Yahudi Nasrani mereka merasa hidup selama-lamanya, merasa akan mati. Tapi ingat kata Allah, "Qul innal mauta alladzi tafirun minhu fa innahu mulaqikum, summa turadun ila alimin ghaibi wasyahadah fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Kata Allah, seandainya Nasrani, Yahudi, kafir, musyrikun merasa hidup selama-lamanya bebas, ingat kata Allah, Katakanlah, sesungguhnya kematian itu yang kamu lari, yang kamu menghindar darinya, dan pasti menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang gaib dan dia nyata. tetapi kalau orang beriman beda. Dunia ini adalah Tempat bercocok tanam, tempat beramal ibadah. tak kala kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, Allah perlihatkan kepada kita amal baik kita, maka kita tersenyum menghadap Allah Subhanahu wa taala. tidak bisa malaikat menjemput roh iso, Sehingga Allah memberikan pesan kepada malaikat maut. Itu pesan itu termaktub dalam surah Al-Fajr ayat 27, 28, 29, 30. seandainya hamba aku beriman, kata Allah, wahai malaikat maut, ini lihatkan surat ini kepada hamba-hambaku. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyallahu fadkhuli fi ibadi wa adkhuli jannah. Wahai hambaku, kembalilah kepada aku. Aku reda, engkau pun reda meninggalkan bumi dunia ini. Masuklah dalam jamaah aku dan masuklah dalam surga. Bapak dan saudaraku kaum muslimin, dengan demikian kita tenang menghadap Allah Subhanahu wa taala dan kita rela meninggalkan dunia ini. Apapun yang kita miliki hanya kita tinggalkan. Bagaimana kita dulu datang ke bumi ini tidak bawa apa-apa, dan kembali kita juga tidak membawa apa-apa selain beramal soleh. Semoga bermanfaat kita semua dalam rangka memotivasi ibadah kita untuk berkah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah akan ridho kita, berkah hidup kita dunia dan akhir. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Hadza wastaghfirullaha lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirin qaum muslimin Allah, ittaqullah wa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu rabbakum allazi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna ya Allah waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar. Allahumma kadhi umurna ajalna bi husnil khatimah wa la taqdim alaina bi su'ati rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana amanna faghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fastaghfirullahal 'azim wastaghfiruhu washkuru 'ala ni'matihi wa zikrullahi akbar. Aqimis shalah.